Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Surya menelan ludah dengan susah payah dan mengangguk dengan sulit. Dia kemudian berkata kepada Andi Rewa, "Tenang saja, aku pasti akan mendengar dengan baik setiap kata yang kau katakan, agar di kehidupan selanjutnya aku bisa membalas dendam padamu." Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku adalah Puang Andi Rewa, keturunan langsung dari keluarga Rewa di Jakarta." Surya berseru terkejut. "Apa?" Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, kata-kata yang diucapkan oleh Andi ini adalah yang paling mengejutkan dan tak terbayangkan bagi Surya. Matanya menatap wajah Andi dan dia bergumam, "Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Aku mengenalmu. Namamu Andi Rewa dan kau adalah seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin kau adalah puang dari keturunan keluarga Rewa di Jakarta itu?" Andi Rewa tersenyum tipis. "Aku tahu, pasti sulit bagimu untuk percaya ini. Tapi ini memang benar. Kalau tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah mengumpulkan begitu banyak orang untuk mengejarmu? Lihat helikopter ini. Lihat orang-orang berpakaian hitam bersenjata ini. Kalau aku bukan Puang Andi Rewa dari keluarga Rewa di Jakarta, kali ini kau mungkin sudah berhasil dengan misimu." Surya bertanya dengan tidak percaya, Tapi, kalau kau adalah keturunan keluarga Rewa di Jakarta, kenapa kau tidak memiliki pekerjaan yang layak dan menjadi menantu yang hidup menumpang di keluarga istrimu? Mengapa keluarga Rewa tidak membawamu? Kenapa mereka membiarkanmu hidup bersama pecundang seperti kami?" Andi Rewa tersenyum. "Dulu, mereka tidak tahu keberadaanku. Keluarga Rewa selalu mencariku, tapi mereka tidak pernah menyangka aku akan tumbuh di panti asuhan di desa Kalumpang." Wajah Surya langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, "Andi, aku menyerah. Aku benar-benar menyerah. Bunuh saja aku. Aku sudah muak dengan dunia ini. Aku juga sudah muak dengan diriku sendiri. Tolong, bebaskan aku dari penderitaan ini." Andi Rewa mengangguk. Dia menatap Surya dengan serius dan berkata, "Surya, dari semua orang yang akan mati hari ini, dosamu adalah yang paling ringan. Tapi di antara semua orang yang akan mati hari ini, setiap orang telah melakukan dosa besar yang layak dihukum mati, termasuk kau." Surya berdiri di depan Andi dan dengan serius berkata, "Baiklah, Andi. Kirim aku pergi. Tolong pastikan anak-anak itu kembali dengan selamat dan katakan pada Pak Ismail kalau aku menyesal sudah berbuat kesalahan. Aku akan menebus kesalahanku dengan hidupku." Andi mengangguk dan berkata, "Kalau kau benar-benar sadar akan kesalahanmu, aku akan mengirimmu dengan cepat." Setelah itu, Andi berkata kepada Ibnu Komar, "Las semua orang itu di dalam mobil van putih. Lalu biarkan helikopter menjatuhkan mobil itu ke tengah sungai." "Baik, Puang." Helikopter pun kembali terbang. Di dalam mobil van putih, anggota inti geng pengemis dan keluarga Fadli terus menjerit putus asa. Setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Tetapi, mobil itu juga sudah dilas rapat, jadi tidak ada jalan keluar. Helikopter dengan tegas menjatuhkan mobil van putih ke dalam sungai. Mobil van putih itu mengeluarkan gelembung-gelembung ke permukaan sungai, lalu tenggelam di dasar sungai. Andi Rewa kemudian menoleh ke arah Surya dan berkata dengan tenang, "Aku berjanji,
akan memberimu kematian yang cepat dan tidak akan membiarkanmu mati dengan cara yang menyakitkan seperti mereka." Surya tersenyum pahit dan mengangguk. "Terima kasih, Andi." Andi mengangguk sedikit, berkata kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya, "Bawa dia ke tepi jembatan dan lakukan eksekusinya dengan cepat." Pria berpakaian hitam itu mengangguk, "Baik, Tuan." Tanpa menunggu pria berpakaian hitam itu bergerak, Surya berjalan sendiri ke tepi jembatan dengan langkah tertatih-tatih. Dia memanjat pagar, lalu berbalik menghadap Andi dan berkata, "Andi, buatlah dengan cepat." Andi menatap pria berpakaian hitam itu, lalu mengangguk sedikit dengan isyarat. Kemudian, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Surya. Suara letusan tembakan terdengar. Bagian belakang kepala Surya mengeluarkan semburan darah. Kemudian tubuhnya terjatuh ke belakang. Dia jatuh dari jembatan, lalu masuk ke sungai dan langsung ditelan oleh arus sungai yang deras. Surya sudah mati, dan Andi Rewa tiba-tiba merasa sedih. Melihat air sungai yang mengalir deras, Andi terdiam sejenak. Lalu dia berkata kepada Ibnu Komar, "Baiklah, bantu aku mengantar anak-anak ini pulang. Bawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya. Apakah ada masalah? Lalu hubungi panti asuhan untuk menjemput mereka." Ibnu Komar mengangguk, kemudian bertanya, "Puang, bagaimana dengan sisa anggota geng pengemis?" Andi Rewa menghela nafas. "Jumlah orang jahat di geng pengemis ada puluhan ribu. Tidak mungkin kita bisa membunuh semuanya. Semoga kematian para pemimpin geng ini bisa menyadarkan anggota lainnya agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak manusiawi seperti ini." Dia kemudian menambahkan, "Oh iya, pastikan semua orang yang ada di tempat kejadian hari ini tidak bicara sembarangan setelah kembali nanti." Ibnu Komar segera berkata, "Jangan khawatir, Puang, aku mengerti." Andi Rewa berkata, "Baiklah, mari kita pulang." Ibnu Komar segera menggunakan walkie-talkie untuk memberi perintah. Tim 1, bawa semua anak-anak ke rumah sakit. Tim 2, kawal Tuan Andi kembali ke kota. Beberapa menit kemudian, Andi sudah berada di dalam helikopter untuk kembali. Namun ketinggian terbangnya tidak terlalu tinggi sehingga sinyal ponselnya tidak terpengaruh. Kemudian, Andi Rewa mengedit video yang dia rekam dan mengubah suaranya agar tidak dikenali, lalu mengunggah video yang sudah diedit tersebut ke internet. Video yang berdurasi cukup panjang itu dengan segera menjadi viral begitu dipublikasikan. Kasus hilangnya 5 anak dari panti asuhan Desa Kalumpang hari ini sudah menjadi perhatian netizen seluruh negeri, dan berita ini sudah menjadi yang paling populer, mengalahkan semua berita lainnya dan menduduki peringkat pertama di semua platform. Hampir seluruh penduduk negeri ini menonton video yang sangat mengejutkan itu. Video tersebut memberikan penutupan yang sempurna untuk kasus ini. Para penjahat menerima hukuman mereka dan semua anak berhasil diselamatkan. Hal ini segera membangkitkan semangat para netizen, terutama pada bagian di mana para pemimpin geng pengemis dilas di dalam mobil van putih dan dijatuhkan ke sungai. Adegan itu membuat banyak netizen merasa bersemangat dan bersorak. Seluruh penduduk negeri ingin tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini, siapa yang merekam video ini. Namun Andi sudah menghapus semua informasi lainnya. Dia bahkan tidak meninggalkan satu bayangan pun bagi netizen. Sementara itu, karena diketahui bahwa keluarga hartawan, terutama Doni Hartawan, adalah pendukung utama dari pemimpin geng pengemis, yaitu Ateng, akhirnya seluruh netizen di internet pun mengutuk keluarga hartawan.
Jutaan orang di internet mengutuk keluarga hartawan serta menuntut pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Reputasi keluarga hartawan mengalami kehancuran total saat video ini viral di internet dan banyak orang yang membagikannya, mengomentarinya, menyukainya, dan bersorak karenanya. Di saat yang sama, seluruh geng pengemis pun kacau balau. Mereka tidak menyangka kalau pemimpin mereka, 2 wakil pemimpin, dan 9 tetua, tidak ada yang selamat. Hal ini membuat para pemimpin menengah di geng pengemis yang memiliki sedikit kekuasaan mulai melarikan diri tanpa memperdulikan apapun. Pada saat ini, keluarga hartawan masih belum mengetahui semua ini. Alvin, sebagai cucu tertua, sedang membawa makan malam yang telah disiapkan oleh pelayan ke kamar kakeknya. Ketika dia baru saja membuka pintu, dia melihat kakeknya tergeletak di atas karpet, sambil terus-menerus kejang dan mulutnya berbusa, wajahnya terlihat pucat. Alvin terkejut dan segera mendekat untuk memeriksa. Dia menemukan kalau sepertinya kakeknya terkena stroke. Ketika dia melihat tangan kakeknya, ternyata kakeknya sedang memegang ponsel dan di ponsel itu sedang diputar sebuah video. Orang di dalam video itu tampak sangat mirip dengan pamannya sendiri. Secara refleks, dia mengambil ponsel tersebut untuk melihatnya. Tepat pada saat itu, dia melihat pamannya yang gila sedang mencekik leher bibinya dan langsung membunuhnya. Alvin gemetar. Ponselnya pun terlepas dari tangannya. Saat dia masih terkejut dengan isi video tersebut, kakeknya sudah pingsan. Alvin panik dan segera berlari keluar ruangan. Dia memanggil pelayan dan dokter. Dokter segera datang dan mulai melakukan pertolongan darurat pada kakeknya. Tak lama kemudian, Doni Hartawan dan istrinya juga mendengar berita ini dan segera datang. Begitu tiba, Doni Hartawan langsung bertanya kepada dokter ahli keluarga Hartawan, "Ada apa ini? Kenapa kakek tiba-tiba terkena stroke?" Dokter segera menjawab, "Tuan Doni, sepertinya kakek menerima kejutan yang sangat besar dan tiba-tiba mirip dengan kejadian sebelumnya." Doni Hartawan merasa sangat bingung. "Apa maksudmu? Memangnya apa yang terjadi? Kenapa ayah tiba-tiba menerima kejutan dan terkena stroke?" Saat ini, Alvin yang berada di sudut ruangan telah selesai menonton semua video yang beredar di internet. Dengan raut wajah yang pucat pasi, dia mendekati Doni Hartawan dan Susi dengan rasa takut, lalu berkata, "Ayah, Ibu, Paman membunuh Bibi. Lalu seseorang mengunci Paman dan semua anggota inti geng pengemis bersama dengan para pedagang manusia yang totalnya lebih dari 10 orang di dalam sebuah mobil van putih dan menenggelamkan mereka ke sungai." Doni dan Susi berseru bersamaan, "Apa katamu?" Ketika pasangan suami istri itu mendengar hal ini, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Di zaman sekarang ini, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Mengunci lebih dari 10 orang di dalam mobil dan menenggelamkannya ke sungai? Itu tindakan yang sangat berani. Selain itu, geng pengemis yang dipimpin oleh Ateng adalah penguasa lokal yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang berani mengusiknya. Bahkan, bukan hanya orang biasa, orang dengan kekuatan luar biasa pun tidak mungkin bisa mengusiknya. Seluruh geng pengemis memiliki anggota lebih dari 10.000 pengikut. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh semua anggota inti geng pengemis? Susi menyentuh dahi anaknya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nak, kau demam ya? Itu adalah paman dan bibimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengarang cerita seperti itu tentang mereka?" Alvin segera berkata, "Ayah,
Ibu, semua yang kukatakan itu benar. Sekarang ini videonya sudah tersebar di internet. Sebelum meninggal, Paman bahkan mengakui bahwa keluarga hartawan adalah pendukungnya dan dia melakukan semua kejahatan keji itu dengan mengandalkan dukungan keluarga hartawan. Sekarang, seluruh internet mengutuk keluarga kita. Pasangan suami istri itu sangat terkejut. Apa katamu? Doni hartawan segera merebut ponsel dari tangan Alvin dan berkata, "Mana videonya? Cepat tunjukkan." Alvin segera mencari video tersebut dan memutarnya. Doni hartawan yang sangat tegang langsung berkeringat dingin. Dia menatap layar ponsel dengan cemas. Dia tahu betul kejahatan yang dilakukan oleh adik iparnya itu. Kalau keluarga hartawan harus menanggung akibatnya, reputasi keluarga hartawan akan hancur total. Susi juga merasa sangat cemas. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya bahwa adik laki-laki dan adik iparnya sudah meninggal dunia. Doni dan Susi bersama-sama menatap layar ponsel dengan cemas. Mereka menyaksikan video yang mengerikan dan membuat mereka hancur. Melihat adiknya mencekik istrinya sampai mati, Susi sudah sangat terguncang. Ketika dia melihat adiknya mati dikunci di dalam mobil dan tenggelam di sungai, dia benar-benar hancur. Kakinya melemas dan dia jatuh ke lantai. Dia segera berteriak dengan putus asa, "Ateng, adikku, kau mati dengan sangat tragis. Kau mati dan keluarga kita pun punah. Bagaimana aku bisa menghadapi ayah dan ibu kita? Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga kita nanti?" Setelah itu dia memukul lantai dengan kepalan tangannya sekuat tenaga dan berteriak dengan histeris, "Adikku yang baik, beritahu kakak, siapa yang membunuhmu? Kakak pasti akan mencincang dia menjadi ribuan potongan dan membalaskan dendammu. Orang itu benar-benar berhati kejam." Alvin melihat tangan ibunya sudah berdarah. Dia segera mendekat untuk menahannya dan mencoba menenangkannya. "Ibu, Paman sudah tidak ada. Jangan seperti ini lagi." Susi seperti orang gila. Dia mencengkram erat kerah suaminya dan mengguncang-guncangnya dengan keras sambil berteriak, "Doni hartawan, siapa yang membunuh adikku? Kau harus menemukannya. Bawa dia ke hadapanku. Biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam adikku." Doni sendiri merasa sangat kesal saat ini. Dia tidak peduli apakah Ateng hidup atau mati. Bahkan sebenarnya dia sudah lama berharap Ateng mati saja. Dia sudah muak memiliki ipar seperti Ateng yang tidak berguna. Terlebih lagi, adik iparnya itu terlibat dalam perdagangan wanita dan anak-anak yang menjijikkan. Ateng hanya mempermalukan dirinya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka kalau Ateng akan meninggal dengan cara seperti ini. Kematian Ateng sendiri tidak masalah, tapi seharusnya kematiannya tidak boleh melibatkan seluruh keluarga hartawan. Sekarang semuanya berantakan. Sebelum meninggal, manusia tidak berguna itu malah menyalahkan semua hal kepada keluarga hartawan. Bahkan secara terbuka menyebutkan bahwa dia mendukung bisnis Ateng. Bukankah ini sama saja dengan mendorong dirinya ke jurang maut? Bagaimana nantinya orang luar akan memandang keluarga hartawan dan bagaimana juga mereka akan memandang dirinya? Doni bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia tahu reputasi keluarga hartawan pasti sudah hancur dan terpuruk. Semua ini karena si brengsek Ateng. Pada saat ini asisten Doni berlari cepat untuk mendekat dan berkata dengan tergesa-gesa, "Direktur, ini buruk sekali. Sekarang seluruh negeri sedang mengutuk keluarga hartawan dan juga mengutukmu. Pialang saham baru saja menelponku dan mengatakan bahwa kalau situasinya terus seperti ini, maka besok saham beberapa perusahaan terdaftar kita
akan langsung jatuh, dan setidaknya akan terus jatuh selama 10 hari berturut-turut. Pada saat itu, seluruh aset keluarga hartawan akan hilang setengahnya. Perusahaan publik paling takut dengan reputasi yang hancur. Begitu sebuah perusahaan terdaftar terkena skandal besar, yang pertama kali akan terpengaruh adalah harga sahamnya yang akan terus merosot ke titik yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Ada beberapa perusahaan yang nilai pasarnya lebih dari 100 miliar, tetapi akhirnya turun menjadi hanya beberapa miliar dengan penyusutan aset hingga lebih dari 90%. Ada perusahaan yang hanya mengalami sedikit masalah pada produknya, namun mungkin akhirnya jatuh bangkrut. Tetapi dibandingkan dengan tuduhan terhadap keluarga hartawan, itu tidak seberapa. Kali ini keluarga hartawan mungkin harus menanggung semua kesalahan geng pengemis yang dipimpin oleh Ateng. Semua perbuatan jahat yang dilakukan Ateng akhirnya mungkin akan jatuh ke kepala keluarga hartawan. Saat ini Doni Hartawan sangat cemas karena dia tahu betul bahwa kali ini keluarga hartawan mungkin akan menghadapi bencana yang mengerikan. Maka dari itu, dia segera berkata kepada asistennya, "Segera buat pernyataan atas nama perusahaan. Meskipun Ateng memang adik iparku, tetapi keluarga hartawan tidak mengetahui semua perbuatannya. Semua tindakan Ateng adalah tanggung jawab pribadinya. Aku, Doni Hartawan, serta seluruh keluarga hartawan tidak mengetahui atau terlibat. Kita juga akan bekerja sama dengan polisi untuk membuktikan bahwa kita tidak ada kaitan langsung dengan semua tindakan kriminal Ateng. Oleh karena itu, katakan kalau kita memohon kepada masyarakat untuk tidak terbawa oleh hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab." Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Baik, Direktur. Aku akan segera mengatur penerbitan pernyataan ini." Ketika Susi, yang sedang tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan adiknya dan garis keturunan keluarganya yang terputus, tiba-tiba mendengar suaminya ingin memutuskan segala hubungan dengan adiknya, dia langsung marah dan berkata, "Doni Hartawan, kau ini masih punya hati nurani atau tidak? Ateng adalah adik iparmu. Dia adalah adik kandungku. Dia telah dibunuh. Dia telah dibunuh, kau mengerti? Bukannya membalas dendam untuknya, kau malah ingin memutuskan hubungan dengannya. Kau ini masih manusia atau bukan?" Doni yang juga sedang marah besar karena masalah ini bisa membahayakan seluruh keluarga hartawan, segera membalas, "Kalau bukan karena adikmu yang brengsek itu, keluarga hartawan tidak akan berada dalam posisi seberbahaya ini. Aku tidak berulang kali ingin mengatakan, karena aku sudah berulang kali bilang padamu untuk menasehatinya agar tidak melakukan hal-hal bejat seperti itu. Tapi kau tidak pernah mendengarkan. Kau selalu melindunginya dan selalu membelanya. Aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang dia di depanmu. Sekarang lihatlah hasilnya. Seseorang telah membalasnya. Tidak masalah kalau dia mati. Tapi sekarang dia menyeret keluarga hartawan ke dalam masalah besar." Ketika Susi mendengar ini, dia hampir kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia menggertakkan giginya dan dengan marah mencakar wajah Doni. Doni tidak bisa menghindar. Wajahnya langsung tercakar dengan beberapa garis berdarah. Kuku Susi yang panjang dan penuh tenaga langsung mencakar hingga kulit dan daging Doni terluka parah, sampai-sampai kukunya penuh dengan darah dan daging. Doni yang kesakitan langsung berteriak dan semakin marah. Dia langsung mencengkram kerah Susi dan menampar wajah Susi beberapa kali. Sambil menampar Susi, dia berteriak, "Susi, kau tahu tidak? Adikmu itu hampir membuatku hancur. Aku sudah lama merasa tidak tahan dengan adikmu itu. Kalau bukan karena kau, aku sendiri yang akan membunuhnya. Kau tahu apa yang paling kusesali sekarang?
Aku paling menyesal karena tidak membunuhnya lebih awal. Sekarang dia berubah menjadi bom waktu. Dia mati dan menyeretku ikut hancur. Selama bertahun-tahun menikah dengan Doni, Susi tidak pernah dipukul. Tetapi sekarang selain kehilangan adik kandungnya, dia juga dipukul oleh suaminya. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Susi berteriak marah. "Doni hartawan, kau bukan manusia. Aku buta karena salah menilaimu. Kalau kau tidak mau membalas dendam untuk adikku, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan lagi denganmu." Setelah berkata demikian, Susi langsung berlari keluar. Alvin ingin mengejarnya, tetapi Doni sudah berteriak, "Kembali! Apa yang kau lakukan dengan mengejarnya? Apa kau mau membawanya kembali untuk membuat masalah lagi? Apa kau tidak tahu apa yang paling penting bagi keluarga hartawan sekarang?" Alvin langsung tersadar dan berkata, "Ayah, aku akan segera mencari pasukan cyber untuk membantu membersihkan nama kita. Berapapun biayanya, tidak masalah." Saat seluruh internet dipenuhi dengan cacian terhadap keluarga hartawan, pernyataan dari grup hartawan sudah dipublikasikan melalui berbagai saluran. Namun, semua netizen bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah pernyataan yang berusaha melepaskan tanggung jawab dan menyalahkan pihak lain. Semua orang tahu, orang sehebat Doni hartawan tidak mungkin tidak tahu apa pekerjaan adik iparnya. Pada saat seperti ini, tindakan Doni yang keluar dan melepaskan diri dari semuanya sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Selain itu, sekarang banyak orang di internet telah mengungkapkan riwayat hidup Ateng. Awalnya keluarga Ateng adalah keluarga yang sangat miskin di wilayah selatan. Mereka bukan hanya tidak memiliki banyak uang, tetapi juga kekurangan anggota keluarga. Sampai akhirnya Susi menikah dengan Doni hartawan, barulah keluarga Ateng mulai mengalami peningkatan. Namun, orang tua Susi tidak seberuntung itu. Tidak lama setelah putrinya menikah, keduanya meninggal karena kanker. Ketika mereka meninggal, Ateng masih menjadi seorang pria muda yang tidak memiliki pekerjaan, hidup tanpa tujuan, dan hanya mengandalkan subsidi dari kakaknya untuk menjalani kehidupan yang berfoya-foya. Namun kemudian perlahan-lahan Ateng mulai bangkit, dan titik awal kebangkitannya adalah menjadi begal. Banyak orang yang juga mengungkapkan perkembangan begal di internet. Pada awalnya, begal terbagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok begal Ateng tidak memiliki kekuatan kompetitif. Bahkan beberapa kali hampir dimakan oleh kekuatan yang lebih besar. Hingga suatu kali, kakak iparnya, yaitu Doni hartawan, turun tangan untuk menyelesaikan krisis. Setelah itu seluruh wilayah selatan mengetahui kalau Ateng adalah adik ipar Doni hartawan. Karena semua orang menghormati Doni hartawan, maka Ateng pun bisa berkembang langkah demi langkah hingga hari ini. Jadi, ketika saat ini Doni hartawan keluar dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ateng dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Ateng, ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Doni bukan hanya tidak bisa meyakinkan para netizen, tetapi juga karena dia keluar pada saat seperti ini dan melepaskan tanggung jawab, itu malah membuat para netizen semakin mencemoohnya. Akibatnya, di internet semakin banyak orang yang mencaci keluarga hartawan, dan kali ini semua orang langsung menargetkan Doni hartawan. 80% dari cacian ditujukan pada Doni hartawan. Doni hartawan tidak pernah bermimpi kalau pernyataan yang dia buat justru berdampak sebaliknya. Alih-alih disebut pernyataan melepaskan tanggung jawab,
itu lebih baik disebut pernyataan provokasi. Pernyataan itu menarik semua api pertempuran ke arah dirinya sendiri. Melihat setiap detiknya di internet, ada banyak orang yang menggugah berbagai konten dan postingan yang mencaci dirinya. Doni merasa ingin mati saja karena unggahan tersebut. Alvin juga tidak tahan melihat ayahnya dicaci maki seperti anjing mati di internet dan dihina oleh jutaan netizen. Ditambah lagi keinginannya untuk tampil sangat kuat. Jadi, dia segera mengeluarkan banyak uang untuk menyewa sekelompok pasukan dunia maya yang khusus untuk membersihkan nama orang. Kepala pasukan dunia maya ini cukup mahir. Dia bertugas khusus untuk membersihkan nama orang jahat. Selama dia dibayar, bahkan yang hitam bisa dia katakan putih. Dia tidak takut meskipun harus melawan seluruh dunia. Sebenarnya ada banyak orang seperti ini di internet. Orang seperti ini mencari keuntungan dengan memfitnah orang yang benar atau membela orang yang bersalah. Kebetulan dulu ada satu kesempatan yang membuat kepala pasukan dunia maya ini menjalin hubungan dengan keluarga hartawan. Dulu, Edo pernah memberi sugesti psikologis yang salah pada seorang gadis kecil dan mempengaruhinya untuk melompat dari gedung. Hal ini sempat terekspos di internet. Saat itu, keluarga hartawan meminta kepala pasukan dunia maya ini untuk turun tangan dan memutarbalikkan fakta tentang Edo yang menyebabkan kematian gadis kecil tersebut. Menjadi cerita bahwa gadis itu serakah dan ingin menikah dengan keluarga kaya. Gadis itu pun mengancam untuk melompat dari gedung karena gagal mengejar Edo dan akhirnya meninggal secara tidak sengaja. Pada saat itu, kepala pasukan dunia maya ini menggunakan keahliannya dalam memutarbalikkan fakta dengan kekuatan pasukan dunia mayanya dan membuat netizen percaya bahwa gadis kecil itu mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Hal ini memicu banyak netizen untuk mengutuk gadis kecil itu dan menyalahkan orang tuanya karena gagal mendidik anak mereka, sehingga akhirnya membuat pasangan suami istri yang kehilangan putri tunggal mereka memutuskan untuk bunuh diri dengan menenggak obat di rumah sebagai bukti bahwa mereka tidak bersalah. Setelah kedua orang tua tersebut bunuh diri, kepala pasukan dunia maya ini sengaja menekan berita kematian mereka dan bahkan membuat kebohongan bahwa kedua orang tua tersebut telah menipu keluarga hartawan dengan meminta sejumlah besar uang sebagai kompensasi, lalu melarikan diri ke luar negeri. Netizen yang tidak mengetahui kebenarannya langsung percaya bahwa semua itu benar. Dan bahkan setelah kedua orang tua tersebut meninggal, mereka masih mencaci maki di internet. Kepala pasukan dunia maya ini tidak merasa malu, malah bangga. Dia sering menyatakan kepada publik bahwa ini adalah karya masterpiece-nya dalam mencuci nama dan melakukan hubungan masyarakat. Dari sini dapat dilihat betapa jahatnya orang ini. Kali ini kepala pasukan dunia maya yang bernama Syarif ini sekali lagi memulai aksinya setelah menerima transfer 20 juta dari keluarga hartawan. Dia memposting di berbagai situs web dan menyatakan para netizen telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Doni Hartawan adalah pengusaha paling terkenal dan juga dermawan terbesar di pulau ini. Tidak ada yang lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak-anak daripada dia. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ateng melakukan hal-hal yang melanggar moral seperti ini? Jelas sekali, ini adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja ingin menjebak keluarga hartawan agar mereka jatuh, sehingga mereka bisa mengambil keuntungan. Syarif bahkan bersumpah dalam postingannya, "Kalau ada satu kata pun kebohongan dariku, biarlah aku disambar petir dan seluruh keluargaku musnah."
Untuk membuat orang percaya padanya, dia menyebutkan nama-nama para pesaing grup hartawan di berbagai bidang dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin menjadi dalang di balik semua ini, atau bahkan mungkin perusahaan-perusahaan ini bekerja sama untuk melawan keluarga hartawan. Setelah itu, Syarif juga mengerahkan seluruh keluarganya menggunakan akun pasukan dunia maya untuk mengarahkan opini publik. Pada saat ini, Andi Rewa masih dalam perjalanan kembali ke hotel dengan helikopter. Dia dengan santai melihat beberapa portal berita di internet. Ketika dia melihat semua orang mengarahkan kemarahan mereka kepada keluarga hartawan, dia merasa cukup puas. Apakah Doni Hartawan terlibat langsung dalam kejahatan-kejahatan ini atau tidak? Yang jelas Doni adalah pelaku utama yang membantu kejahatan. Kalau bukan karena dukungannya kepada Ateng, Ateng tidak mungkin bisa naik, apalagi meracuni begitu banyak anak muda. Jadi, meskipun Ateng sudah mati, keluarga hartawan juga harus membayar atas semua ini. Namun saat dia menelusuri berbagai komentar, tiba-tiba dia menemukan postingan dari pengguna bernama Syarif. Setelah membacanya, dia sangat tidak senang dengan pernyataan orang itu. Lalu dia memberi instruksi kepada Ibnu Komar, cari hacker terbaik untuk menemukan informasi orang ini dan lihat apakah dia menerima uang dari keluarga hartawan. Kalau iya, ungkapkan semua buktinya dan biarkan keluarga hartawan semakin terpuruk. Ibnu Komar segera mengangguk dan berkata, "Baik Puang, aku akan mengaturnya sekarang juga." Andi Rewa menambahkan, "Selain itu, lacak lokasi fisik pasukan dunia maya ini dan bawa dia ke peternakan anjing milik Albert." Ibnu Komar bertanya, "Puang, bagaimana kau ingin menangani pasukan dunia maya ini?" Andi Rewa berkata dengan dingin, "Pemfitnah harus mati." Syarif, si kepala pasukan dunia maya ini, hanyalah seorang manusia biasa yang tak tahu malu. Meskipun dia memiliki beberapa keterampilan dalam mengarahkan pasukan dunia maya, namun di hadapan seorang peretas top sejati, dia bagaikan orang transparan. Peretas tersebut meretas komputernya dan segera menemukan informasi pribadi miliknya. Pertama, orang ini berasal dari wilayah barat. Kedua, dia memang baru saja menerima transfer uang tunai sebesar 20 juta dari keluarga hartawan. Ketiga, dia dengan bodohnya menggunakan rekening bank pribadinya untuk menerima uang tersebut. Peretas itu bahkan menemukan riwayat percakapannya dengan anggota keluarga hartawan. Dalam percakapan tersebut, Alvin bertanya apakah dia memiliki cara untuk membersihkan nama keluarga hartawan, dan dia segera menjawab bahwa dirinya memiliki 10.000 cara untuk melakukannya, dan dia sudah sering melakukan hal seperti ini. Dia bahkan menunjukkan contoh kasus sebelumnya saat dia membersihkan nama Edo untuk meyakinkan Alvin akan kemampuannya dan agar Alvin bersedia memberikan pekerjaan ini padanya. Setelah mendapatkan semua informasi dan riwayat percakapan tersebut, peretas itu segera melaporkannya kepada Ibnu Komar. Kemudian Ibnu Komar melaporkannya kepada Andi dan bertanya, "Puang, bagaimana kau ingin menangani masalah ini?" Andi dengan tenang berkata, "Kita seharusnya memiliki mata-mata di wilayah barat, bukan?" Ibnu Komar segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kita memiliki mata-mata di setiap kota di seluruh negeri." Andi Rewa menjawab dengan puas, "Bagus, kalau begitu, segera bertindak dan tangkap orang itu. Helikopter tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana. Suruh orang-orang kita segera menangkapnya dan bawa langsung ke peternakan Albert dengan menggunakan helikopter. Selain itu, setelah menangkapnya,
minta peretas untuk mempublikasikan semua informasi ini di internet. Aku ingin keluarga hartawan benar-benar hancur nama baiknya." Ibnu Qomar mengangguk dan segera mulai memberikan instruksi. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.